Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi dan juga Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan tip and trik berkenaan dengan, mungkin semua pernah mengalami kalau laptop kita atau PC kita mengalami lambat, semakin lama semakin lambat dan lain sebagainya, sehingga mengurangi kinerja dari laptop tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama karena data kita sudah cukup banyak sehingga ruang atau space di drive kita sudah hampir habis. Itu biasanya penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua bisa juga banyaknya sampah yang memang setiap kali kita buka file atau buka download atau misalkan kita berselancar di dunia maya melalui web browser sehingga numpuk menjadi sampah. Yang ketiga bisa juga adanya faktor virus. Ada tentu beberapa cara atau teknik untuk bagaimana cara mengembalikan kembali kinerja laptop kita. Yang pertama, ini cara yang paling sederhana atau paling sering dilakukan oleh kita, yaitu dengan cara membersihkan sampah yang ada di drive kita, ya. Kita buka drive kita, misalkan di drive kita kan ada C, ada D atau ada E. Nah, cara yang pertama ini kita akan membersihkan sampah yang memang numpuk di drive C misalkan. Ini tinggal diklik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada disk clean up. Jadi kita akan membersihkan disk tempat data di mana disimpan. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini nunggu proses, jadi akan membersihkan dari disk kita, gitu kan. Nah, misalkan di sini ada temporary internet file ada 26 mega. Ini kan kalau dibiarkan mungkin akan semakin lama semakin banyak. Ini juga ada dari offline web page, kemudian dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, ini mudah banget caranya, Bapak dan Ibu juga saya edukasi, tinggal kita buang saja. Caranya checklistin aja yang ada sampah-sampah ini. Nah, kalau misalkan, nah ini checklistin saja. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, di sini are you sure you want to permanent delete this file? Nah, ini tinggal delete aja. Ini nggak masalah Bapak dan Ibu karena ini sampah gitu kan. Ini sudah biasalah, mungkin sering dilakukan. Nah, ini sampai selesai sistem melakukan clean up, ya, melakukan cleaning terhadap bekas-bekas data-data yang bekas kita buka tadi. Nah, ini tunggu sampai selesai. Bapak dan Ibu ini sudah selesai. Kalau sudah selesai tinggal klik OK. Begitupun untuk drive yang lainnya, caranya sama, yaitu klik kanan, kemudian properties, kemudian disk clean up. Oke. Nah, itu sahabat edukasi cara yang pertama. Cara yang kedua, klik di keyboard kita, yaitu dengan secara bersamaan klik window plus R sehingga akan muncul, nah, seperti ini, run, biar keluar runnya seperti ini. Maka tuliskan di sini tanda kutip, kemudian prepaid tanda kutip, ya, tulis seperti ini. Kalau sudah diketik tulisan seperti ini, baik huruf besar maupun huruf kecil sama saja, tinggal klik OK. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik saja continue. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini adalah sampah bekas kita membuka file-file yang kita buka. Ini akan selalu menyimpan sampah sebanyak ini. Nah, ini tentu kalau dibiarkan akan semakin lama semakin menumpuk, maka sebaiknya ini dibersihkan. Caranya gimana? Tinggal Ctrl A atau di blok, kemudian tinggal delete, ya, delete saja nggak apa-apa, delete langsung. Nah, ini udah bersih. Oke, kemudian selain itu kita balik lagi ke Windows atau buka run, window plus R. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ketikkan tanda persen, ketik temp, ya, kemudian diakhiri juga dengan temp, dengan persen,
Jadi persen, temp, persen, baik huruf besar maupun huruf kecil. Lalu setelah diketik tulisan ini, maka klik OK. Nah, ini pun sama, Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi, ini adalah sampah. Ini juga perlu kita buang, kalau dibiarkan akan memperlambat kinerja laptop kita. Caranya tinggal Ctrl A atau di blok, kemudian del atau delete di keyboard kita, atau langsung delete di sini. Kita delete saja. Nah, apabila seperti ini, kita Skype aja, biarkan ya. Ada beberapa yang memang tidak perlu dibuang, ini tidak perlu dibuang, dengan sendirinya nggak masalah, klik OK. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, tentu akan berpindah tadi ke recycle bin ini, ke tempat sampah. Nah, kalau kita buka ini tempat sampah, ini kan banyak sekali. Nah, ini sampah sekali ya. Nah, ini juga harus dibersihkan dengan cara klik kanan, kemudian empty recycle bin. Nah, are you sure? Oke, yes saja. Nah, ini maksudnya kita kosongkan dari tempat sampah ya, sahabat edukasi. Nah, itu cara yang kedua. Baik, Bapak Ibu. Sekarang apabila dirasa masih lambat terus atau masih dirasa lambat, ini ada kemungkinan satu, memang Windows kita sudah terkena virus, bisa saja ya. Nah, itu tinggal menggunakan antivirus. Misalkan banyak antivirus yang memang bisa menghalau virus-virus yang nempel di sistem kita. Atau barangkali karena sejak kita menggunakan laptop atau menggunakan PC kita tidak pernah menyusun data-data yang masuk ke drive kita, sehingga bisa saja data-data yang ada di device atau di drive kita itu tidak beraturan. Itu pun akan menyebabkan lambatnya kinerja dari PC maupun laptop kita. Nah, oleh karena itu caranya yaitu dengan melakukan defrag atau menyusun kembali data-data yang tersusun secara tidak rapi gitu kan. Yaitu kita akan menggunakan aplikasi namanya Smart Defrag 6. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan Smart Defrag 6. Fungsinya yaitu untuk mendefrag atau menyusun kembali data-data yang tidak beraturan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu download, sahabat edukasi download, yaitu tinggal ketik saja Smart Defrag, atau apabila yang kesulitan mendapatkan aplikasi, silahkan ketikkan saja di kolom komentar emailnya, nanti akan terupdate, terkirim aplikasinya berikut panduan cara menginstalnya. Baik, kita coba mendefrag. Penggunaan aplikasi ini mudah sekali ya. Ini tinggal kalau sudah terinstal, Bapak dan Ibu ikuti saja panduannya. Kalau sudah terinstal akan muncul ikon seperti ini di desktop kita. Atau kalau tidak muncul di sini, bisa juga ada di bawah di sini. Nah, seperti ini. Ini juga sama, Smart Defrag. Kita buka, nah akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita akan mendefrag, misalkan ini kalau kita akan mendefrag hard disk di lokal disk C, ini tinggal di checklist ya, tinggal di checklist. Atau misalkan kalau kita punya drive-nya sampai D dan E, nah ini juga tinggal di checklist. Kemudian di Windows app-nya ini tinggal di checklist. Atau kita bisa saja satu-satu, misalkan kita akan mendefrag yang C-nya saja dulu, itu kan merapihkan data yang tersusun di C misalkan. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak dan Ibu. Ada analis, kalau mau menganalisis ada fast defrag, ada defrag and optimizes, ada large spread defrag. Ini silakan bisa digunakan. Atau bara yang terakhir di sini ada defrag and priority file slow, artinya ada prioritas file yang kita defrag. Nah, sebaiknya kita melakukan analisis dulu. Nah, tinggal klik ini. Nah, ini lagi menganalisa data yang ada atau data yang tersusun di drive C ini. Ini kan tidak beraturan ya Bapak dan Ibu. Ini ada warna biru, merah, kemudian ini kosong, biru, merah, kuning. Ini kan tidak beraturan. Harusnya kan kalau beraturan ini satu warna. Ya. Satu warna, kalau misalkan merah dulu semua, kemudian hijau, kemudian kuning dan sebagainya, sampai terakhir nanti ada space yang kosong, itu terakhir di sini. Nah, inilah yang membuat kinerja laptop kita atau PC kita menjadi lambat, karena ini penyusunan ini tidak tersusun dengan rapi. Nah, ini kalau sudah begini Bapak dan Ibu, ini tinggal diklik saja Smart Defrag ya, tinggal diklik Smart Defrag.
Oke, tinggal langsung Smart Debug. Nah, di sini sedang melakukan pengaturan. Ini otomatis Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada pilihan sambil berjalan kita nunggu. Di sini ada shutdown after debug, artinya ketika debug ini sudah selesai, maka otomatis komputer kita akan melakukan shutdown kalau ininya di checklist ya. Nah, ini tergantung Bapak dan Ibu. Dan lama tidaknya Bapak dan Ibu ini tergantung dari banyak tidaknya instalan kita di PC kita. Nah, ini tinggal tunggu saja sampai selesai ya. Apabila kita ingin mempost tinggal klik pause, apabila kita ingin menghentikan tinggal klik stop, gampang saja ya. Nah, ini sudah overall progresnya 55%, tentunya kita menunggu sampai 100% ya Bapak dan Ibu. Baik sahabat edukasi, ini telah selesai kita debug di drive C. Di sini ditandai dengan debug mission completed ya. Jadi udah selesai. Nah, selanjutnya apakah kita mau mengulang kembali atau merapikan kembali, atau langsung kita mau install to Optimisys. Misalkan kalau kita klik install to Optimisys, nah di sini terlihat Bapak dan Ibu, di sini lebih rapih, artinya lebih tersusun ya, tersusun sesuai dengan warna. Ini menandakan bahwa hasil defragment ini ada perubahan dibandingkan dengan tadi di awal ya. Nah, apabila misalkan masih dirasa kurang, boleh Bapak dan Ibu kita melakukan defragment ulang dari drive yang sama. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di sini pun Smart Defrag 6.5, selain kita bisa mendefrag dari hard disk kita atau device kita, ini pun bisa kita men-scan dari berbagai virus. Misalkan ini tinggal di scan. Nah, kita akan melihat, nah di sini yang di scan startup item, kemudian privacy tracks, kemudian junk file, invalid shortcut. Nah, ini akan terus ya ke bawah. Nah, ini sedang jalan melakukan scanner. Nah, kalau misalkan kita checklist yang automatical fix-nya ini di checklist, maka otomatis nanti dia akan melakukan fix dari data yang kita scan secara otomatis ya. Nah, ini sahabat edukasi sedang melakukan fixing atau melakukan fix dari beberapa file yang memang sudah di scanning ya. Ini otomatis karena kita checklist automatic fix-nya gitu. Nah, sini sudah melakukan fix complete. Nah, kalau sudah tinggal klik finish. Jadi kita tidak perlu melakukan aktivasi ya, udah ini sudah free, silakan bisa digunakan, klik finish. Nah, itu untuk scanner. Kemudian kalau untuk meningkatkan speed up atau kecepatan, nah ini ada turbo botching untuk melakukan kecepatan. Ini tinggal diaktifkan, di on kan saja. Ini tinggal diklik on. Nah, ini melakukan boosting. Nah, ini sudah turbo botchnya on. Kemudian di hardware accelerasi ini dicek now ya. Nah, kita checking di sini. Diketahui bahwa setelah hardware-nya dicek akselerasinya, ternyata ada tiga driver yang memang sudah mati atau sudah kosong artinya di sini. Nah, ini tinggal diinstal, ini otomatis akan mengisi dari hardware yang atau driver yang kosong tadi. Ini tinggal diklik install. Nah, ini otomatis. Di sini ternyata ada driver booster yang sudah mati. Nah, ini tinggal diklik install saja biar terisi. Ini otomatis Bapak dan Ibu ya. Kemudian depth optimization. Nah, di sini ada 21 item can be optimized to speed up your system. Maka kita tinggal checklist, berarti ada 21 item yang belum dioptimasikan, maka tinggal klik optimize all. Nah, ini tinggal biar semua dioptimis. Oke. Ini sudah selesai optimasi. Kemudian di sini ada apps atau toolbar cleaner. Apabila kita misalkan mau menginstal app cleanernya, ini juga boleh, silakan saja. Tapi kalau saya tidak perlu menginstal. Lalu yang ketiga di sini ada protect. Nah, ini protect ini ada privacy switch, kemudian ada surfing protection, ada removal, kemudian ada browser
anti tracking ya, juga page ID. Ini komplit sekali Bapak dan Ibu, terserah kita mau menggunakan atau tidak untuk proteksinya. Kemudian ada toolbox, nah, di sini macam-macam ya, kalau bisa kita mau menggunakan semua ya silahkan. Ini sebetulnya komplit sekali. Kemudian ada software update. Nah, apabila kita mau mengupdatekan dari software yang telah terinstall di sini, ini tinggal diklik update saja ya kalau mau diupdate otomatis. Kemudian access centernya, nah ini kalau misalkan ada malware protection kita mau install, silahkan. Program uninstaller juga kalau mau digunakan tinggal install, terserah Bapak dan Ibu. Ini bisa digunakan oleh kita. Nah, demikian satu aplikasi yang namanya Smart Debug 6.5 dan ini free, bisa digunakan oleh kita. Silakan, bisa dimanfaatkan untuk percepatan dari, karena pengaruh banyaknya sampah yang memang tersimpan di hasil browsing kita, atau misalkan karena ada virus, atau misalkan karena ada data yang tidak tersusun rapi. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Oke, nah kalau sudah, kita langsung tinggal finish saja. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu melakukan debug. Kalau misalkan kita mau cek ulang dari hasilnya, bisa silakan, ini tinggal dicek lagi. Demikian untuk tip and trik kesempatan ini, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.